Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami memaparkan kajian analisis faktor keselamatan pengangkutan barang dengan menggunakan kereta api. Apabila ada ketidaknyamanan terhadap suara saya, mohon dapat dimaklumi. Terima kasih. Tim ini sendiri pembimbingnya adalah Bapak Abdul Muthalib. Sebagai ketua adalah saya sendiri, Tati Sulastri Martiana. Kemudian anggotanya adalah Niluh Wayan Rita Kurniati, Ida Maulidia, Rizky Amanda, dan Marlisa Saharsa. Berikut adalah outline dari kajian kami. Terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran umum, hasil, dan penutup. Berikut adalah latar belakang kajian kami. Usaha pengumpulan dan pengolahan limbah dapat memberikan dampak pencemaran bagi tanah atau lahan tempat hidup semua makhluk hidup, terutama manusia karena sifatnya yang beracun. Proses perpindahan orang dan barang memerlukan sarana dan prasarana yang berkeselamatan, terutama karena barang yang diangkut adalah jenis barang berbahaya yang memerlukan perlakuan khusus. Maksud dari kajian ini adalah untuk menganalisis mekanisme analisa dan evaluasi yang diperlukan untuk pengangkutan barang berbahaya dengan kereta api yang sesuai dengan standar internasional. Sementara tujuan kajian ini adalah memberikan rekomendasi mekanisme analisa dan evaluasi yang diperlukan untuk pengangkutan barang berbahaya dengan kereta api yang sesuai dengan standar internasional. Pertanyaan penelitian kajian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme pengangkutan limbah B3 dengan kereta api ini di Indonesia saat ini? Kedua, faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam penyelenggaraan angkutan limbah B3 dengan kereta api? Dan ketiga, bagaimana strategi prioritas dalam penanganan limbah B3 dengan kereta api berdasarkan analisis SWOT? Berikut adalah metode penelitian studi kami. Terdiri dari 1. Studi pustaka, kemudian yang kedua adalah pengumpulan data baik primer dan sekunder, yang ketiga analisis dan pembahasan. Ini adalah data primer dan sekunder yang kami perlukan. Berikut ada paradigma dari kajian kami. Outcome yang diharapkan dari kajian ini adalah tercapainya proses perpindahan barang berbahaya dengan sarana prasarana kereta api yang aman dan berkeselamatan. Berikut adalah tinjauan pustaka atau literature review dari kajian kami. Terdiri dari karakteristik transportasi barang, meliputi waktu, capability, aksesibilitas, reliabilitas, dan keamanan. Kemudian aksesibilitas dapat digambarkan sebagai koneksitas antara origin dan destination dengan menggunakan moda tertentu. Waktu tempuh juga merupakan daya tarik utama dalam pemilihan moda yang akan digunakan oleh suatu perjalanan baik manusia maupun barang. Berikut adalah grafik biaya transportasi sebagai fungsi jarak menurut Tamim tahun 2000. Kemudian indikator kinerja angkutan barang. Secara generik, moda transportasi jalan sangat kompetitif pada jarak pendek. Moda transportasi kereta api unggul pada jarak menengah, dan moda transportasi laut akan dominan pada jarak jauh. Namun selain itu, tipe barang atau penumpang juga sangat menentukan dalam pemilihan moda. Kementerian Perhubungan dalam pedoman penyusunan Tatrawil membagi rentang efisiensi angkutan barang pada jarak angkut dan pemilihan moda ke dalam kelompok sebagai berikut. 1. Jarak pendek atau kurang dari 300 km, moda jalan raya dianggap lebih efisien.
Kemudian jarak menengah antara 300 sampai 800 km, moda kereta api dianggap lebih efisien. Untuk jarak jauh, lebih jauh dari 800 km, maka moda transportasi laut dianggap lebih efisien. Ikut gambaran umum kajian kami. Pertama adalah benchmarking pengangkutan barang berbahaya di Uni Eropa. Moda angkutan yang digunakan untuk pengangkutan barang berbahaya memiliki peraturan sendiri tentang cara yang baik dan benar, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional. Antara lain mengatur mengenai pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan zat berbahaya. Proses penilaian resiko di Uni Eropa dilakukan terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Identifikasi resiko, 2. Analisis resiko, 3. Evaluasi resiko, dan 4. Penanganan resiko. Dengan proses penilaian resiko itu sendiri mempertimbangkan kualitas rel, jalur tunggal atau ganda, sinyal otomatis atau tidak, adanya human error atau tidak, usia dan perawatan kereta api, jenis dan jumlah barang, serta kecepatan kereta api. SDM pengangkutan barang berbahaya dengan kereta api perlu kualifikasi yang ketat dan pelatihan praktisi pengangkutan barang berbahaya. Pengawasan ketat dan memastikan seluruh prosedur keamanan telah dilaksanakan dengan baik, antara lain pelabelan, penandaan pengiriman dengan kereta api, pengawasan pemuatan barang berbahaya, SOP dan rencana darurat apabila terjadi kebocoran. Ancaman yang dapat membahayakan diantaranya adalah human error, terdiri dari kemungkinan kelelahan, kurangnya pengawasan, komunikasi, kekurang cakapan SDM, perbaikan yang tidak tepat, dan ketidakpatuhan pada SOP. Kemudian terjadinya fenomena alam, longsor, banjir, hujan, ataupun gempa. Dan ketiga adalah kegagalan teknis, baik itu sistem keselamatan maupun peralatan bantu. Dan yang keempat adalah kriminalitas. Dari semua benchmarking di Uni Eropa itu, kami melakukan cross-check dengan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengangkutan barang berbahaya atau limbah berbahaya di Indonesia. Menurut PM nomor 48 tahun 2014 tentang tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran barang dengan kereta api, angkutan limbah B3 diklasifikasikan atas barang yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Kegiatan pengangkutan barang berbahaya didasarkan atas perjanjian angkutan barang antara penyelenggara sarana perkeretaapian dan pengguna jasa angkutan kereta api. Kemudian yang kedua adalah surat angkutan barang yang diterbitkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan. Ketiga adalah izin menteri setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan dalam angkutan barang dengan kereta api meliputi kegiatan pemuatan barang, penyusunan barang, pengangkutan barang, dan pembongkaran barang. Berikut adalah gambaran umum tentang pengangkutan B3. Pengangkutan B3 dan atau limbah B3 dapat menggunakan gerbong terbuka, gerbong tertutup, atau gerbong khusus setelah melalui kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang terdiri dari pengguna jasa merupakan instansi yang berwenang dan atau badan usaha yang telah memiliki izin. Kedua,
dilengkapi dengan lembar data keselamatan bahan atau material safety data sheet dan dokumen B3. Kemudian diberikan simbol dan label yang ditetapkan instansi yang berwenang. Yang keempat, diangkut dengan gerbong yang sesuai dengan jenis bahan yang diangkut dan diberikan tanda khusus dengan dilengkapi simbol dan label. Yang kelima, dilakukan pengawalan petugas yang memiliki keterampilan dan kualifikasi tertentu sesuai sifat B3 yang diangkut. Selanjutnya, petugas pengawal harus mengambil tindakan apabila terjadi hal-hal yang membahayakan. Kemudian, di antara dua gerbong yang berisi limbah B3 harus ditempatkan gerbong penyekat atau disebut juga kabus. Itu adalah untuk tempat petugas dari Kalog dan perusahaan transporter mengawasi dan menyiapkan safety kit apabila terjadi hal-hal yang di luar prediksi seperti kebocoran. Kemudian selanjutnya, pengangkutan B3 juga perlu dilengkapi dengan perjalanan kereta api yang sesuai dengan kecepatan yang ditetapkan. Kemudian bongkar muat dilakukan pada tempat dan atau stasiun tertentu yang memiliki fasilitas bongkar muat sesuai dengan karakteristik limbah B3. Selanjutnya, awak sarana perkeretaapian harus memiliki kompetensi dan bersertifikat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Berikut adalah gambaran umum mengenai SOP bongkar muat stasiun Kalimas Surabaya yang di dalamnya memuat mengenai 1. Prosedur pengambilan kontainer kosong oleh customer. 2. Prosedur pengiriman kontainer isi oleh customer. 3. Prosedur persiapan dan penerimaan kontainer isi di stasiun Kalimas Surabaya. 4. Prosedur pemeriksaan peralatan angkut. 5. Prosedur proses muat kontainer isi, diantaranya simpel limbah B3, segregasi limbah B3. 6. Prosedur checkpoint pemeriksaan, diantaranya dilakukan di Stasiun Cepu, Semarang Poncol, Tegar, Cirebon, dan Tanah Abang. 7. Manifesting kegiatan bongkar muat dan pengangkutan. 8. Standar kompetensi umum petugas lapangan, operator KA, staf operasional, administrasi, cutter, dan petugas lainnya. Berikut adalah gambaran umum SOP bongkar muat Stasiun Nambo, Kabupaten Bogor, yang memuat diantaranya 1. Prosedur persiapan pelaksanaan bongkar di Stasiun Nambo. 2. Prosedur pengembalian kontainer kosong. 3. Manifesting bongkar kontainer isi untuk invoice. 4. Standar kompetensi minimum personil yang terkait dengan pengangkutan dan penanganan limbah B3 minimum. Selanjutnya berikut adalah gambaran umum rekomendasi pengangkutan bahan berbahaya moda transportasi KA yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian LH dan Kehutanan berdasarkan permohonan PT KAI sebagai operator. Rekomendasi ini berlaku selama 5 tahun dimulai dari 17 September 2019. Rekomendasi ini sebagai bahan pertimbangan keluarnya izin pengangkutan bahan berbahaya. Di dalam rekomendasi ini telah memuat alat transportasi dengan nomor sarana dan perusahaan transporter, jenis bahan berbahaya yang diangkut, relasi, kewajiban perusahaan angkut. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan sarana angkut dan jenis bahan berbahaya yang diangkut, maka diperlukan rekomendasi baru dari KLHK. Berikut adalah gambaran umum jenis gerbong, alat, tempat, dan proses bongkar muat. Jenis gerbong pengangkut limbah B3 sesuai limbah yang diangkut, baik itu bisa datar, gerbong tangka, tertutup, sebagaimana di gambar 1. Untuk limbah kering atau cair dengan pengemasan terpisah dapat menggunakan drum atau tangki plastik dengan dudukan kayu agar tidak mudah bergeser, sebagaimana di gambar 3 dan 5. Sementara untuk limbah kering digunakan pengemasan jumbo atau disebut juga jumbo bag, sebagaimana terdapat di gambar nomor 4. Pengangkutan limbah B3 harus memperhatikan kompatibilitas limbah B3.
atau segregasi untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat saling bereaksi antar limbah yang diangkut. Proses bongkar muat menggunakan gantry crane sebagaimana ada di gambar 2, sehingga proses bongkar muat dapat berlangsung secara efisien dan tepat waktu. Berikut adalah video proses bongkar muat. Selanjutnya, hasil dan analisa. Di sebelah kiri ini adalah data jumlah pengangkutan limbah B3 dalam TEUS selama Agustus 2018 sampai dengan Juli 2021. Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan oleh PT KA Logistik sebagai anak perusahaan PT KAI. Transporter atau perusahaan pengangkut limbah B3 selama 2018 sampai dengan 2021 terdiri dari 2 perusahaan, yaitu PT PPLI dan PT MGP. Pengangkutan limbah yang dilaksanakan oleh PT PPLI berlangsung mulai tahun 2018 sampai 2020. Sementara pengangkutan limbah oleh PT MGP dilakukan mulai bulan Februari 2021 dan rencananya sampai Desember 2021. Pengangkutan limbah B3 ini mengalami penurunan yang signifikan akibat dari pandemi COVID-19. Pengiriman limbah B3 dari relasi stasiun Kalimas Surabaya ke stasiun Nambo di Kabupaten Bogor tidak dapat memenuhi jumlah berat TEUS pengangkutan dengan KA yang minimalnya harus mencapai 10 TEUS untuk sekali pengangkutan agar dapat berkesinambungan dari sisi bisnis. Selain itu, KLHK mewajibkan manifest elektronik yang menyebabkan kevakuman pengangkutan limbah B3 dikarenakan perlu waktu untuk memenuhi prosedur manifest elektronik tersebut. Praktis, mulai akhir 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, pengangkutan limbah oleh PT PPLI kembali menggunakan moda transportasi truk. Diakui bahwa pengangkutan dengan kereta api sangat menguntungkan dari sisi waktu dan biaya apabila pengangkutan limbah dilakukan dalam jumlah besar. Namun, apabila dilakukan dalam jumlah terbatas menggunakan moda transportasi darat lebih menguntungkan. Pengangkutan limbah menggunakan kereta api dapat ditempuh dalam waktu 32 jam pulang pergi. Sementara pengangkutan limbah menggunakan moda transportasi darat perlu waktu yang lebih lama, yaitu 3 kali 24 jam untuk pulang dan pergi. Selama pengangkutan limbah menggunakan kereta api logistik, belum pernah mengalami kebocoran ataupun kecelakaan. Sebelum keberangkatan, masinis atau pengemudi dan wakil transporter memastikan tidak ada kebocoran dan kerusakan kemasan. Apabila ditemukan kebocoran atau kerusakan kemasan, maka PT Kalog sebagai operator dapat menolak pengangkutan limbah B3. Berikut adalah diagram alur pengangkutan limbah B3 menggunakan kereta api.
Pertama, di penghasil limbah, limbah dikemas sesuai aturan yang berlaku. Kemudian kedua, limbah dibawa ke depo untuk dilakukan pengecekan pengemasan dan disusun ke dalam kontainer. Kemudian ketiga, dilakukan pengiriman ke stasiun Kalimas Surabaya menggunakan truk sebagai feeder. Kemudian yang keempat, pengiriman ke stasiun Nambo Kabupaten Bogor menggunakan kereta api logistik. Dan yang kelima, setelah dilakukan handling di stasiun Nambo Kabupaten Bogor, kontainer dikirim, kontainer berisi limbah diangkut menuju lokasi pengolahan limbah. Untuk catatan bahwa setiap perusahaan transporter limbah P3 wajib melengkapi dengan asuransi lingkungan yang jumlahnya lebih besar daripada 5 miliar rupiah. Ini adalah pembobotan hasil wawancara narasumber dan artikulasinya. Hasil wawancara narasumber yang berjumlah 4 narasumber sebagai pelaku pengiriman limbah bahan berbahaya secara umum menganggap seluruh prioritas dan kondisi existing telah sesuai dan berjalan dengan baik. Gap antara tingkat prioritas dan kondisi existing terjadi pada faktor-faktor sebagai berikut. 1. Pemenuhan standar umum teknis angkutan barang berbahaya. Artinya dalam standar umum teknis ini mungkin belum dapat dilakukan pemeriksaan atau tidak menjadi syarat dari pengangkutan limbah P3 menggunakan kereta api. Kemudian kedua, pengawasan sistem penilaian keamanan dan kualitas pengangkutan barang berbahaya. Kemudian ketiga, lamanya waktu pengiriman limbah barang berbahaya. Yang keempat, kapasitas pengangkutan limbah barang berbahaya menggunakan kereta api per bulan lebih besar. Yang kelima, menggunakan transportasi KA dianggap lebih efisien. Yang keenam, audit dari pemerintah dari sisi sanksi administrasi. Berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan pada kajian kami. Analisis SWOT dilakukan guna memperoleh gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh kegiatan pengangkutan limbah B3. Kemudian, analisis SWOT pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengklasifikasi secara kuantitatif faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis suatu organisasi. Kedua, menganalisis faktor pendorong. Ketiga, melihat berbagai alternatif kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan angkutan barang berbahaya dengan kereta api terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri terdiri dari indikator kekuatan yang terdiri dari 9 indikator antara lain: 1. Dukungan peraturan perundang-undangan. 2. Komitmen dan kebijakan perusahaan. 3. Sistem manajemen keselamatan angkutan barang berbahaya dengan kereta api. 4. SDM tanggap darurat dan SDM usia produktif. 5. Pelaporan teknis sesuai peraturan. 6. Izin pengangkutan barang berbahaya. 7. Label dan kemasan angkutan barang. Untuk indikator kedua, yaitu indikator kelemahan, terdiri dari 6 indikator. 1. Kurangnya kesiapan penyelenggaraan pelatihan kompetensi dan pengalaman SDM. 2. Kurangnya standar angkutan barang berbahaya dan adanya pemenuhan standar teknis kendaraan. Lalu 3. Kurangnya pembinaan operator angkutan barang. 4. Kurangnya inspeksi dan audit. 5. Tempat pengolahan limbah barang berbahaya masih terbatas. 6. Waktu pengiriman limbah barang berbahaya masih lama. 2. Faktor eksternal terdiri dari 2 indikator, yaitu peluang dan ancaman. Indikator peluang ada 7 indikator. 1. Adanya pembinaan dari pemerintah pusat dan daerah. 2. Keamanan pengangkutan dengan KA lebih terjamin. 3. Kesiapan stasiun dan kesiapan gudang penyimpanan limbah sebelum dan sesudah diolah. 4. Pemasaran limbah.
5. Pembentukan tanggap darurat internal dan eksternal lengkap dengan sistem pelacakan. 6. Kapasitas pengangkutan per bulan lebih besar. 7. Penilaian tingkat efektivitas pengangkutan. Untuk indikator ancaman terdapat 7 indikator, yaitu 1. Audit pemerintah, 2. Pencemaran lingkungan, 3. Kepadatan lalu lintas, 4. Kualitas kesehatan, 5. Resiko kecelakaan, 6. Kondisi cuaca, dan 7. Waktu tempuh yang lama. Ini adalah cara perhitungan analisis SWOT. Kemudian ini adalah hasil dari analisis SWOT kami. Hasil analisa SWOT digambarkan pada diagram 4.1 dengan parameter terlihat pada tabel 4.1. Bahwa upaya penyelenggaraan angkutan barang berbahaya dengan menggunakan kereta api berada pada kuadran 1 dengan strength postur sebesar 1,524 dan competitive postur sebesar 1,389. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Usaha atau organisasi dalam kondisi prima, sehingga memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Pada tabel 4.2 memperlihatkan strategi yang mungkin dapat dilakukan untuk penyelenggaraan angkutan barang berbahaya dengan kereta api dengan kondisi yang ada sebagai strategi peningkatan kinerja perusahaan. Ini adalah tabel 4.3 strategi penyelenggaraan angkutan barang berbahaya dengan kereta api. Kemudian penutup dari kajian ini satu kesimpulan. Mekanisme pengangkutan limbah B3 dengan kereta api di Indonesia saat ini dilaksanakan berdasarkan MOU antara PT KA Logistik sebagai operator dengan perusahaan transporter, PT PPLI dan PT MGP. Proses pengangkutan dimulai dari pengemasan di penghasil limbah, diangkut menuju depo untuk pemeriksaan kondisi pengemasan dan loading limbah B3 ke dalam kontainer, kemudian melakukan perjalanan darat ke stasiun Kalimas Surabaya untuk dikirim ke stasiun Ampo Bogor menggunakan KA Logistik. Spesifikasi kereta menggunakan 10 gerbong datar GD atau 20 TEUs. Jadwal beroperasi 2 kali dalam seminggu dengan rangkaian 5 gerbong datar atau 10 TEUs, di mana limbah yang akan diangkut merupakan jenis limbah berpenanganan khusus, namun dengan tingkat resiko yang paling rendah. Kondisi penanganan limbah B3 saat ini menggunakan kereta api mengalami kevakuman dikarenakan efek pandemi COVID-19 dan penyesuaian aturan baru dari KLHK yang mewajibkan penggunaan manifest elektronik. Benchmarking dengan Uni Eropa terkait peraturan yang berlaku secara nasional maupun internasional, antara lain pengaturan pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan zat berbahaya. Keempat aturan tersebut telah diatur secara nasional dalam peraturan perundang-undangan pengangkutan limbah B3 di Indonesia. Perlakuan terhadap bahan berbahaya yang akan diangkut wajib menggunakan pengemasan sesuai aturan yang berlaku. Antara lain limbah kering atau cair dengan pengemasan terpisah, dapat menggunakan drum atau tangki plastik dengan dudukan kayu, sementara untuk limbah kering digunakan pengemasan jumbo bag. Yang kedua, pengangkutan limbah B3 harus memperhatikan kompatibilitas limbah B3 atau segregasi untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat saling bereaksi antar limbah yang diangkut. Faktor keselamatan yang paling berpengaruh dalam penyelenggaraan angkutan B3 dengan kereta api sangat tergantung dari kualitas rel, jalur tunggal atau ganda, sinyal otomatis atau tidak, adanya human error atau tidak, usia dan perawatan kereta api, jenis dan jumlah limbah barang berbahaya, serta kecepatan kereta api itu sendiri. Ketiga, strategi prioritas dalam penanganan limbah B3 dengan kereta api berdasarkan analisis SWOT adalah perlunya pembentukan tim tanggap darurat angkutan barang berbahaya dengan sarana komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal melalui dukungan SDM tanggap darurat saat pengoperasian angkutan barang berbahaya, kelengkapan dokumen dan pelaporan teknis sesuai dengan peraturan serta perizinan pengangkutan barang berbahaya dengan menggunakan kereta api. Strategi memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan diantaranya perlu didukung dengan sistem penilaian keamanan dan kualitas pengangkutan barang berbahaya sesuai prosedur serta penyediaan tempat pengolahan limbah barang berbahaya.
Strategi memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman, perlunya kesiapan SDM, tanggap darurat saat pengoperasian angkutan barang berbahaya, disertai kelengkapan dokumen dan pelaporan teknis. Strategi mengulangi kelemahan dan menghindari ancaman, penyediaan sistem penilaian keamanan dan kualitas pengangkutan barang berbahaya dan tempat pengolahan limbah barang berbahaya yang didukung dengan kelancaran lalu lintas menuju stasiun pengangkutan barang. Penutup kedua kami berisi tentang rekomendasi. 1. Proses pemenuhan aturan manifest elektronik limbah berbahaya perlu segera dilakukan agar manfaat penggunaan moda transportasi kereta api dapat dinikmati, antara lain, angkutan kereta api lebih kompetitif pada jarak menengah, antara 500 sampai 1.500 km. Efisiensi waktu pengangkutan barang berbahaya menggunakan kereta api dapat mengangkat barang dalam jumlah yang cukup besar, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan kerusakan jalan akibat beban truk dengan tonase yang berat, menurunkan jumlah kecelakaan dan korban kecelakaan di jalan raya. Dalam keadaan penanganan darurat, diperlukan sistem informasi yang akurat terkait jalur dan lalu lintas kereta api yang terhubung dengan pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit terdekat, manajemen krisis, administrasi kereta api, pengangkut dan pengirim barang berbahaya. Rekomendasi kedua, pemenuhan standar umum teknis angkutan barang berbahaya kereta api perlu disesuaikan dengan aturan kelaikan kereta api, diimbangi dengan perawatan kereta api dan pemenuhan standar truk sebagai feeder angkutan limbah B3. Ketiga, pengawasan sistem penilaian keamanan dan kualitas pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan berjadwal tanpa menunggu terjadinya kebocoran. Dan rekomendasi terakhir, kepastian waktu pengiriman limbah barang berbahaya perlu dijamin sebagai keunggulan angkutan kereta api dibanding moda angkutan lain. Demikian paparan kami sampaikan. Untuk segala kekurangan dan ketidaknyamanannya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.